Guys, melanjutkan video gue di chapter 1, di mana gue membahas mengenai caranya kita bisa menjual produk sedikit tapi tetap bisa laku dan banjir orderan. Di video kemarin di chapter 1, kita udah ngebahas mengenai idenya. Dan di chapter 2 video ini, gue akan ngebahas mengenai strategi promosi atau strategi-strategi apa yang mau kalian lakukan supaya lebih efektif untuk mendapatkan banjir orderan walaupun produk kalian tuh cuma sedikit. Nah, buat teman-teman di sini yang belum menonton videonya, make sure teman-teman nonton dulu di chapter 1 karena itu penting banget. Banyak informasi yang udah gue berikan kepada kalian di video chapter 1 dan jangan di skip-skip kalau nggak nanti kalian bingung. Silahkan kalian lihat trailernya dulu. Nah, jadi di chapter 2, gue akan membahas mengenai strategi supaya kalian bisa mempersiapkan roket kalian untuk meluncur lebih tinggi. Tentu saja bersama Rio Gandhi. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk tinggalkan like dulu teman-teman sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Seperti di chapter 1 gue udah bilang, gue untuk mendapatkan informasi ini, gue bener-bener matengin analisa gue dan gue juga bener-bener survei, gue trial and error. Itu membutuhkan waktu sampai 6 bulan sampai gue bener-bener memutuskan untuk membuat video seperti ini. Tujuannya apa? Ya kasih tau kalian secara cuma-cuma teman-teman. Jadi jangan pelit untuk tinggalkan like. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys sudah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Catatan penting, ingat, informasi yang gue berikan ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, sehingga kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Dan perlu kalian ketahui bahwa informasi ini sudah gue analisa berdasarkan pengalaman pribadi juga, dan juga klien-klien yang gue handle tokonya. Yes, gue membutuhkan waktu 6 bulan untuk mendapatkan informasi ini. Jadi yuk kita bahas. Yang pertama, aggressive promotion. Aggressive promotion itu benar-benar kalian bisa manfaatkan. Apakah pusing? Tentu saja pusing teman-teman. Namun tujuan kalian untuk melancarkan serangan kalian supaya mendapatkan banyak orderan. Karena produk kalian sedikit, tentu saja kalian bisa fokus untuk membuat promosi yang lebih berani dan beraneka ragam. Yang pertama, manfaatkan affiliate marketing. Yang kedua, iklankan di sosial media menggunakan Meta. Yang ketiga, iklankan di marketplace. Tentu saja kalian gak boleh pelit dan jangan takut. Ingat, produk kalian itu sedikit. Tentu saja modal iklan kalian bisa lebih disuntik ke produk kalian lebih banyak. Berbeda dengan seller yang punya banyak produk, di mana dia harus spending lebih banyak dan memasang modal iklan produk lebih sedikit karena terbagi, karena ada banyak. Kalian bisa push lebih agresif, tapi tetap harus dikontrol dan dicek performance-nya ya. Yang kedua, organic engagement. Organic engagement sendiri ini berperan penting untuk kalian, di mana kalian bisa mendapatkan organik penjualan, organik traffic, dan juga konversi secara organik. Penjualan yang banyak sudah pasti menghasilkan penilaian yang banyak juga, tentu saja yang positif. Udah gitu kan ini organik, di mana kalian bisa dibilang kayak orang-orang membeli karena mungkin melihat produk kalian, atau sudah mengetahui produk kalian, atau mungkin karena kalian sudah mempromosikannya secara organik. Tentu saja organik yang gue maksud di video ini adalah bukanlah organik dari marketplace. Walaupun organik kalian bisa dapatkan dari marketplace, tapi di sini gue lebih tekankan bukan dari marketplace, melainkan dari sosial media. Kalian ingat di chapter 1 gue bahas mengenai membuat konten untuk mendapatkan audiens dan followers. Ini serius, karena organic traffic ini akan membantu nge-boosting produk kalian. Dan marketplace juga suka akan hal itu, karena kalian bawa traffic sendiri. Pastikan dari awal kalian membuat akun untuk personal branding channel atau akun kalian. Memang bertujuan untuk menjual produk kalian sekaligus membangun trust and status influencer. Gua rasa ini bukanlah hal yang sulit lagi, di mana era sekarang kita udah kayak disuruh live shopping. Tentu saja kita bisa menjadi content creator juga bukan? Karena udah disuruh untuk live shopping jualannya. Yang ketiga, don't work alone. Ingat teman-teman, jangan bekerja sendiri. Produk kalian tuh sedikit. Jadi pastikan kalian punya sesuatu yang bisa membantu kalian untuk menjual produk kalian. Jangan bekerja sendiri. Dan pastikan kalian mengambil profit cukup besar dalam case ini. Produk kalian sedikit, bisa dibilang original juga, atau mungkin kalian bisa berfokus kepada sedikit produk tersebut, jadi kalian bisa potong harga modal kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan profit lebih tinggi. Gue menyarankan teman-teman di sini untuk mendapatkan profit minimal 40-50%. Itu minimal banget teman-teman. Karena sayang banget gak sih udah kalian produksi sendiri, udah gitu kalian mau brandingin, atau mungkin kalian punya merek sendiri, kalau misalnya kalian nggak dapat profit minimal 40%, kayaknya sayang banget. Supaya kalian juga punya budget lebih untuk iklan dan memberikan komisi untuk para afiliator. Manfaatkan momentum di mana affiliate udah ada di mana-mana dan udah banyak banget affiliate.
Berikan komisi yang menggiurkan untuk para affiliate agar mereka bisa menjual produk kamu. 8-15% masih oke lah, anggap saja biaya iklan. Ketika kalian mendapatkan customer tersebut, kan mereka bisa repeat order terus. Kalau kalian ambil margin 50%, anggaplah 50% margin, dipotong admin fee 10%, dipotong 15% untuk affiliate, kalian masih punya profit 20%. Tenang aja, lama-lama akan kegulung kok. Kan nggak semua penjualan dari affiliate juga. Udah gitu semakin terkenal produk kamu dan brand kamu, kalian akan mendapatkan loyal buyer yang akan belanja. Kalau misalnya udah dapat loyal buyer, berarti 50% profit hanya dikurang admin fee 10%. Untuk pesanan tersebut dari loyal buyer aja, kalian mendapatkan gross profit sebesar 40%. Nah teman-teman, itu adalah strategi di mana kalian itu bisa menjual produk sedikit tapi tetap masih bisa laku. Terdengarnya memang kayaknya, aduh gampang banget, aduh teori doang. Percayalah teman-teman, gue aja membutuhkan waktu 6 bulan untuk benar-benar mensurvei ini bener atau enggak menurut gue pribadi. Berdasarkan toko gue pribadi, gue trial and error, dan gue juga mencoba apapun itu yang gue caranya sekiranya bisa benar-benar mendapatkan respon yang positif. Dan gue juga ketika gue nge-handle toko-toko orang, ketika gue bedah toko-toko orang, inilah informasi yang gue bisa berikan kepada kalian. Dan gue yakin banget buat teman-teman semua di sini yang akhirnya mendapatkan ide atau mungkin setuju dengan statement yang gue sebutkan, kalau misalnya kalian memang menjual produk sedikit, gue yakin banget pasti kalian semua itu setuju. Tapi buat teman-teman di sini semua yang bilang buat teori doang dan sebagainya, itu terserah kalian, karena gue juga berikan informasi ini secara gratis. Gue nggak suruh kalian untuk membeli kelas gue, jadi terserah gue. Buat kita lupakan dulu hal itu. Ini teman-teman, menurut gue untuk kita menjual produk sedikit memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya masih oke lah 1-2 tahun untuk berkembang tokonya. Masih sangat-sangat wajar kok, dimana banyak juga seller yang membutuhkan waktu 3-4 tahun baru benar-benar bisa berkembang dari segi tokonya atau mungkin dari produknya. Jadi menurut gua 1-2 tahun itu masih make sense banget. Yang penting kalian terus berkembang, selalu berinovasi, dan pastikan yang paling penting adalah pemilihan produk awal jualan kalian. Tapi wajar juga kalau misalnya kalian awal-awal ngebangun itu masih blunder, kayak salah pilih produk, itu masih oke lah. Namun yang dimana kalian itu harus belajar. Tapi buat teman-teman di sini gue minta usahakan dari awal ketika memilih produk itu udah yang bener, supaya kalian tinggal fokus untuk ngepromosinya aja. Kalian bisa gunakan atau manfaatkan ide-ide strategi gue dari video ini atau mungkin dari video-video gue yang lain. Silahkan ditonton, udah banyak banget strategi soal jualan online mengenai ya supaya kalian banjir orderan. Tapi tidak perlu khawatir karena di video ini memang gue kasih kalian bahwa kalau misalnya kalian punya produk tersebut, ya pastikan kalian itu bisa dibeli continue teman-teman. Jadi bisa dibeli berulang-ulang. Makanya kalian harus tonton di chapter 1, di situ gue ada kasih informasi. Kalau misalnya udah dapat pembelian yang berulang-ulang itu udah enak teman-teman, karena ketika udah habis dibeli lagi atau udah rusak dibeli lagi. Jadi pastikan kalian bener-bener menjual produk yang continue terus, dan pastikan juga pelayanan kalian juga oke. Oke guys, dari segitu aja. Pastikan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue untuk mendapatkan informasi video-video update atau informasi apapun soal jualan online apapun itulah ya. Silahkan klik link di deskripsi. Atau buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen ikut kelas offline gue atau jasa konsultan gue atau bedah toko, itu bisa ke nomor yang ini teman-teman. Ya, jadi itu memang nomor yang khusus untuk pertanyaan kelas offline, jasa konsultan atau bedah toko. Oke teman, tidak untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi ucapkan terima kasih buat teman di sini yang pengen request video apa, silahkan komen aja, atau pengen berdiskusi juga silahkan. Karena kalau misalnya kalian komen, itu bisa gue balas juga lewat video nantinya. Kan gue ada video-video khusus untuk tanya Rio Gandhi. Udah gitu kalau misalnya kalian komen-komen bisa gue jawab juga. Atau mungkin kalau misalnya kalian request, bisa saja gue buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Jadi silahkan, kolom komentar terbuka, feel free, silahkan komen aja, kita saling ngobrol-ngobrol. Ditunggu video-video gue selanjutnya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, semoga kalian mendapatkan insight dan experience baru. Rio Gandhi, peace out.